Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semua, senang rasanya kali ini saya Alisa Salsabila Ramadan bersama partner saya Siti Nurul Fauzia bisa membersamai sahabat inspiratif semuanya dalam acara Terminal Teman Rupi Anak Milenial. Oke, sahabat inspiratif, sebelum kita ke pembahasan, di sini kita akan mengajak sahabat inspiratif semua untuk bersama-sama memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S, sehari 1000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000. Sahabat sekalian bisa menyalurkannya melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Oke Kak. Oke, sebelum dimulai pembahasannya, saya mau nanya kabar dulu nih kepada Kak Nurul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Kalau Kak Ica sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, baik. Kegiatan sehari-hari sekarang apa Kak? Main sama teman, main sama binatang peliharaan di rumah kan. Di rumah itu ada kucing, ada ikan, ada burung, ada soang. Terus gimana nih Kak Nurul? Alhamdulillah, Nurul juga kan alhamdulillah tinggal di asrama ya. Kegiatan sehari-harinya ya ada ngaji. Oh iya, Masya Allah. Haji ya. Sekarang kita sapa teman-teman semua ya Kak. Hai sahabat inspiratif semuanya. Bagaimana kalian kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah. Kalau kita nih ya Kak, masih di era pandemi ya, harus selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Apa aja tuh Kak? 3M, Ya. menjaga Yang pertama, memakai masker. menjaga protokol kesehatan, Yang kedua, mencuci tangan dan menjaga jarak. Iya benar. Yaudah Kak, kita mau ngapain sih di sini? Kita mau bahas tentang 5 tips cara mengikhlaskan sesuatu yang hilang dari kita. Nah, iya benar teman-teman, di sini kita akan membahas cara mengikhlaskan sesuatu yang hilang dari kita. Sebelumnya nih ya, saya mau tanya Kak Ica. Kak Ica pernah nggak sih ngalamin kehilangan? Pasti pernah ngalamin. Seseorang yang disayangi hilang dari hidup. Gimana rasanya Kak? Saya masih sedih banget. Kalau kamu? Ya saya juga pernah merasakan kehilangan. Oke, apalagi nih pandemi sekarang ya. Iya. Banyak banget orang yang mengalami kehilangan baik segi ekonomi, baik segi barang ataupun seseorang. Disayangi ya. Iya teman-teman semua, kita semua pasti merasakan yang namanya kehilangan, baik itu kehilangan benda ataupun orang yang disayangi. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini ataupun apapun yang kita miliki itu milik Allah, dan suatu saat nanti pasti akan kembali pada Allah ya Kak. Ketika kita mengalami rasa kehilangan, kita tidak boleh sedih yang berlarut-larut. Iya. Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang milik kita sepenuhnya. Apapun pasti bakal diambil. Iya benar. Jadi kita kalau merasa sedang kehilangan, sedih sih kita boleh ya Kak, tapi jangan sampai larut dalam kesedihan tersebut, terpuruk dan berakhir menyalahkan takdir Allah. Ya nggak boleh kayak gitu ya Kak. Di sini pertanyaannya, bagaimana sih cara kita menghilangkan kehilangan tersebut? Yang pertama yaitu Kak. yang pertama yaitu barang yang hilang itu bukan rezeki kita lagi. Kita harus meyakini bahwa yang tadi sesuatu yang nggak ada yang abadi, nggak ada yang milik kita sepenuhnya, nggak ada yang milik kita selamanya. Apapun siap gak siap, kita harus siap diambil, baik dalam segi barang, baik dalam segi seseorang yang kita sayangi ataupun apapun itu. Ya, misalkan kita kehilangan barang nih ya Kak, mungkin barang itu bukan milik kita dan bukan yang baik buat kita karena Allah ambil. Jadi apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik ya Kak. Pasti ada diganti dengan yang lebih baik. Iya. Cuman belum waktunya aja. Terus selanjutnya apa nih? Ya udah langsung ya ke tips yang kedua, anggaplah cobaan yang menimpamu.
Jadi kalau kita sedang kehilangan, merasa kehilangan, ya anggap itu sebagai cobaan dari Allah. Allah itu Kak ngasih cobaan kepada kita bukan gak sayang sama kita Kak. Tapi sayang banget. Iya, itu bukti tanda Allah cinta kepada hambanya. Jadi kita sebagai hamba harus dengan ikhlas menjalani hidup ini ataupun dalam keadaan lagi kehilangan ya Kak. Seorang itu pasti bakal dikasih cobaan sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang kapasitasnya kecil, ada yang kapasitasnya sedang, dan ada kapasitas yang besar. Iya, Sesuai dengan benar. kemampuan manusia. Allah itu gak bakal ngasih ujian, cobaan Di luar batas kita. Allah yakin bahwa Allah ngasih cobaan itu Allah yakin bahwa kita mampu menjalani masalah tersebut. Lanjut ya Kak. Oke, Ya, yang selanjutnya lihatlah orang yang kehilangannya itu lebih besar. Terkadang kita tuh merasa ketika kita kehilangan itu kita merasa paling sengsara, paling sedih, paling buruk, pokoknya yang paling terbelakang gitu, paling sedih banget di dunia ini. Padahal faktanya itu padahal faktanya nggak kayak gitu. Banyak orang yang kehilangan di luar sana, ada yang kehilangan dari segi ekonomi, mungkin keluarganya kekurangan ekonomi, atau juga merasakan broken home, keluarganya pisah, atau juga merasakan orang tuanya memiliki satu orang tua, ataupun banyak ya kehilangan. Cuman kita harus melihat di luar sana banyak yang lebih daripada kita, supaya kita tuh gak terlalu berlarut-larut, supaya kita tuh gak terlalu merasakan kesedihan yang mendalam. Lanjut Tika, apa? Jadi kita itu kalau lagi kehilangan bukan ya merasa diri kita yang kehilangan aja ya, pasti di luar sana banyak dan mungkin jumlah kehilangan itu lebih besar dari kita. Jadi intinya kita harus tetap bersyukur dengan keadaan yang kita terima. Lanjut Kak. Ya, yang selanjutnya yaitu jangan berharap barang itu akan kembali. Jadi nih ya Kak, kalau kita sedang merasa kehilangan, jangan harap barang itu akan kembali. Itu malah justru susah ngelupain barang tersebut, susah ikhlas. Iya, susah ikhlasnya. Jadi kalau kita sedang kehilangan, ya ikhlasin aja. Terus tadi itu kata Kakak, percaya bahwa Allah itu akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Yang terakhir ya? Ya, Terus yang terakhir yaitu carilah hikmah dari kehilangan tersebut. Pasti Allah tuh ngasih cobaan, ujian berupa kehilangan itu, gak mungkin gak dapet hikmah. Hikmah itu pembelajaran yang bisa diambil dari ujian cobaan tersebut. Ada yang kehilangan ekonominya, kekurangan ekonominya, mungkin sebaik kita kekurangan ekonomi, mungkin harus kita tuh lebih effort lagi dalam belajar, dalam bekerja dan lain-lain. Atau juga mungkin dari keluarga kurang ya, ada yang bilang broken home gitu ya. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Nanti keluarga kita nanti harus lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi mencontoh dari yang sebelumnya ya, ngambil pelajaran dari sebelumnya. Contoh misalkan ya Kak, kita sedang kehilangan barang, misalkan barang kita hilang misalkan ya. Jadi kalau udah buat kedepannya, kita harus lebih hati-hati lagi dalam merawatnya, dalam menjaganya, jangan sampai teledor. Terus ada nih 5 tips ketika seseorang mengalami kehilangan atau ketika seseorang berduka, apa aja itu? Ya, tips yang pertama yaitu denial. Denial yaitu penyangkalan. Jadi ketika seseorang mengalami kehilangan atau berduka, itu dia menyangkal-nyangkal bahwa sesuatu itu gak terjadi sama dia. Ketika hal tersebut terjadi, emosinya tuh meluap-luap. Dia tuh merasa gini, kayaknya dia gak pergi selama-lamanya deh, kayaknya bakal balik lagi deh. Gitu, merasakan menyangkal sesuatu yang terjadi, padahal itu tuh udah terjadi ya. Nah, itu tuh proses masuk penyembuhan dalam ketika seorang mengalami duka. Selanjutnya apa? Yang kedua ya Kak, yang kedua yaitu marah. Ada marah. Benar, abis dia mengalami penyangkalan, pasti siapa sih yang gak marah, siapa sih yang gak sedih kehilangan orang yang disayangi, kehilangan sesuatu.
Marah boleh, marah itu wajar banget. Sifat manusia ya, Sifat marah manusia. itu boleh. Tapi nggak boleh berlebihan, sesuai Iya, dengan sama. kadarnya. Rasulullah sekalipun kehilangan seseorang yang sayangi, Khadijah ya, Siti Khadijah itu marah, nggak masih batas wajar, sedih, tapi nggak boleh berlarut-larut. Nah, kita alihkan kemarahan itu dengan sesuatu yang kita sukai, dengan olahraga atau me time dan lain-lain. Misalkan Kak, Yang selanjutnya yaitu ada tawar-menawar. tawar-menawar atau yang disebut bargaining. Nah, ketika seseorang tersebut dalam fase tersebut, setelah marah, dia tawar-menawar dengan Tuhan. Seperti gini, coba aja ya, dia masih ada, mungkin seru kali ya kumpul-kumpul bareng, mungkin enak kali ya masih ada. Atau juga ngerasa gini, bagaimana kalau dia masih ada, kayaknya gak bakal gini deh, kayaknya gak bakal gitu deh, seru deh. Maksudnya ya itu masih tahap penyembuhan dalam seorang ketika menerima apapun yang terjadi dengan dia. Selanjutnya yaitu ada Depresi. Nah, ini paling lama dialami oleh seseorang yang kehilangan, lama banget. Dia tuh merasa males buat ngapa-ngapain, gak bersemangat buat apapun, gak mau gabung sama orang lain, jadi lebih menjauhi dari keramaian. Dia merasa itu semangat dia hilang gitu Ya, ya. semangat dia hilang. Nah, orang yang depresi ini gak boleh ditinggal sendiri. Boleh, maksudnya ketika kita bisa mengatasi depresi dengan sendiri, kita atasi. Tetapi kalau misalnya udah berlebihan, itu harus diatasi dengan orang yang lebih ahli, kayak psikolog. Itu harus diatasi dengan orang-orang yang ahli agar tidak terlalu lebih parah mungkin ya. Soalnya ada gini, ada orang yang mengalami depresi sampai bunuh diri, sampai merugikan orang lain. Itu kalau misalnya depresinya udah lebih parah, udah lebih buruk. Tuh. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu menerima. Nah, di tahap ini seseorang udah menerima, udah mulai mengikhlaskan ketika kehilangan seseorang, kehilangan barang, ataupun kehilangan yang lainnya. Tuh, udah mulai ikhlas, udah mulai ya udahlah terjadi gitu. Nah, ini tahapan-tahapan ini, 5 tahapan ini pasti bakal dirasakan oleh orang yang normal. Nah, biasanya orang yang mengalami ini paling sebentar itu 12 bulan, itu kata-kata orang yang ahli. 12 bulan itu cukup lama ya? Iya. Setahun mungkin. Makanya dari situ, apa sih gimana caranya kita mengatasi hal yang kayak gitu, berduka, ya kita berduka. Ada gitu. Ketika kita mengalami duka, apa kita harus ngapain? Yang pertama sih kita harus gimana ya, mendekat kepada Tuhan. Ya itu semua apa yang kita alami ya sudah rencana Allah, ya, kita harus menerimanya. Terus kita harus melakukan kegiatan-kegiatan positif Ya yang bisa menambah semangat kita ya, bisa mengalihkan kita dari kehilangan tersebut. dan kita tuh diem aja di rumah. Kalau kita ya diem aja di rumah, kalau kita hanya sendirian, itu pasti kita tuh bakal keinget-inget, bakal terus-terus sedih, terlalu berlarut, karena kita harus mengalihkannya dan kesedihan yang lain. Ada yang dengan me time, ada yang dengan nonton film mungkin, ada yang dengan jalan-jalan ya, hangout ya mungkin dengan temannya atau dengan keluarganya. Selagi kita masih ada orang lain, dan cobalah kita berbaur dengan orang lain supaya kita tidak mengalami kesedihan di jalan. Nah, juga oh ya, kita tuh makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Makanya kita harus cerita sama orang lain ya. Kita tuh walaupun kita belum tentu bisa percaya dengan orang lain, setidaknya kita Bercerita ya Kak. bercerita, jangan apa-apa tuh merasa sendiri ya. Mungkin dengan kita menceritakan kepada teman ataupun saudara bisa mengurangi beban kita. Walaupun ya sih yang tempat cerita kita yang terbaik itu hanya kepada Allah ya. Ya mungkin itulah 5 cara mengikhlaskan sesuatu yang hilang dari kita. Jadi kita kalau sedang merasa kehilangan,
Kita harus tetap bersyukur, harus tetap menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Karena apa-apa yang yang menjadi milik kita itu pasti akan kembali kepada kita. Dan itu kita harus percaya itu. Dan tidak mungkin Allah mengambil sesuatu dari kita, melainkan untuk menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Ya kak, ya udah waktu 15 menit. Oh iya, udah cukup menemani sahabat inspiratif di rumah buat menemani kegabutannya atau dengan kebosanannya, apalagi dengan pandemi sekarang. Mungkin ada yang di rumah aja atau dengan jalan-jalan mungkin ya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi orang yang sedang merasa kehilangan ya kak. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Oke, mungkin sekian dari kami. Iya, Saya Alisa Salsabila Ramadan. saya Siti Nurul Fauzia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.